Hidup jamaah manakib. Luar biasa, luar biasa. Hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Luar biasa, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwata illallahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub al-ayah. Wa ala niyati syekhina al-mursid billah Syekhul Barokah wal Karomah, guru dan orang tua yang senantiasa kita semua pintakan selalu kepada Allah aliran barokahnya yang mulia Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau beserta keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh santri wa santrian jamiah dzikir manakib dimanapun berada, imam-imam manakib dimanapun berada, wabil khusus guru dan orang tua semoga senantiasa diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur, ditambahkan mustajab doa-doanya oleh Allah, barokahnya senantiasa Allah alirkan, sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab kita semuanya sama-sama ditambah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Wa ala niyati Syekh Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi iznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati, yang Allah muliakan, para alim ulama, para asatidz, para asatijah, para guru wabil khusus Bapak Haji Kamad dan juga Pak Haji Wawan dari Pulau Gelatik. Beliau sudah 2 Kamis ini selalu hadir dan membawa jamaahnya. Tepuk tangan buat beliau. Semoga ulama-ulamanya Allah, para alim ulama yang berjuang di jalan Allah senantiasa diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur, ditambahkan mustajab doa-doanya oleh Allah. Apa yang diprogramkan, apa yang dicita-citakan senantiasa Allah sukseskan. Barokahnya guru-guru kita, ulama-ulamanya Allah senantiasa Allah alirkan kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer wabil khusus aparatur pemerintah desa Telaga Jaya, Pak RT Caca, semoga dengan adanya istiqomah di tempat ini mendatangkan tambah barokah semuanya, tambah rahmat bagi semuanya, dan dijadikan desa ini dipenuhi dengan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan juga seluruh jamaah dzikir manakib Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wabil khusus juga para wali-wali santri semuanya tidak terkecuali, semoga semuanya sehat panjang umur, diberi tambah kekuatan di dalam istiqomahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah, sholawat serta salam terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab barokah bulan ini kita jatuh di bulan Safar, menjelang dan menyambut bulan peringatannya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana bulan diperingatinya hari lahirnya baginda Rasulullah. Dan bulan Safar ini ada berbagai macam kisah besar di bulan Muharram. Salah satunya hijrah pertamanya baginda Rasul dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, pernikahannya Rasulullah dengan Sayyidah Siti Khadijah. Kemudian
menikahkan putrinya beliau Fatimah Asy-Zahra dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an, sahabatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di bulan Safar ini tentunya banyak kisah besar, termasuk perang pertama baginda Rasul terjadi di bulan Safar. Betul apa enggak? Dan alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat istiqomah oleh Allah. Walaupun musim silih berganti, betul apa enggak? Ada kalanya paceklik, ada kalanya ada kalanya sulit, ada kalanya mudah. Itulah kehidupan. Betul apa enggak? Yang pasti turun naiknya hidup, dan apapun yang kita temukan di dalam perjalanan hidup, pandai-pandailah menghargai setiap waktu yang diberikan oleh hidup. Betul? Karena kita sama-sama meyakini kita pasti akan mati. Betul apa enggak? Kaya maupun miskin, orang beruntung maupun yang kurang beruntung, pejabat, pangkat maupun orang melarat, semua pasti mati. Tetapi di dalam hidup ini pandai-pandailah kita memanfaatkan setiap waktu yang diberikan oleh hidup. Maka jangan kau biarkan hidupmu terkikis dengan seloroh tiada guna. Berilah waktumu kesempatan agar hidupmu sedikit memberikan arti dan makna. Betul apa enggak? Seperti halnya pada malam hari ini kita memberikan waktu untuk para santri pentas setiap malam Kamis, kita memberikan arti dan makna buat kehidupan mereka. Betul apa enggak? Sehingga mereka yang aturan, tidak ada pementasan-pementasan, sehingga setiap malam Kamis mereka kita berikan kesempatan untuk memberi sedikit arti dan makna di dalam masa kecilnya. Betul apa enggak? Begitupun juga hidup kita. Kalau di rumah jam segini kita sudah tidur. Betul apa enggak? Sudah tidur. Jam segini sudah tidur. Alhamdulillah malam hari ini dari Muara Pecah juga Pak NK juga sampai ke sini ya. Beliau juga bawa rombongan. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Demi apa? Demi memberikan penghargaan kepada waktu yang diberikan oleh Allah. Kan setiap ba'da azan di sini dikumandangkan, hidup ini tiada abadi. Betul? Semua makhluk kan tentu mati. Marilah kita berbenah diri sebelum maut datang menemui. Betul banget? Ingat, maut itu akan datang. Kapan waktunya itu pasti akan tiba. Betul banget? Maka sebelum itu tiba, persiapkan diri ketika kita mau menghadap diri kepada Allah, berhadapan dengan Tuhan kita adalah Allah. Dengan istiqomah, yang tadinya kita malas zikir sebab berjamaah jadi ikut yang tadinya malas baca sholawat dengan berjamaah jadi senang baca sholat. Yang tadinya di rumah kita jarang baca istighfar, dengan ikut istiqomah zikir jadi memperbanyak baca istighfar. Gak cuma diri kita dimohonkan ampun kepada Allah, tetapi kedua orang tua setiap malam Kamis dimohonkan ampunan dosanya kepada Allah. Kedua guru-guru kita, ketiga sesama dari kita. Betul apa enggak? Lil muslimin muslimat astaghfirullahalazim, lil mu'minin mu'minat, baru dosa kita wa atubu ilaihi astaghfirullahalazim innahu kana ghafara. Apa artinya? Innahu kana ghafara, sesungguhnya engkau maha pemberi ampunan atau maha penerima taubat. Betul? Atau innahu kana tawwaba, sama. Innallaha ghafurur rahim, sama. Allah maha mengampuni dosa. Alhamdulillah. Dengan berwasilah,
berwasilah dengan sebab barokah doa kedua orang tuh. Makanya tadi diistighfarkan dulu orang tuanya biar bisa dijadikan wasilah doanya kepada Allah, agar tersambung doanya dengan walinya Allah. Baru bi barokati wa karamati sultanil aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, agar disambungkan dengan ruh dan doanya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu sebagai pimpinan walinya Allah. Baru bisyafaat Nabi Maulana Muhammadin, baru dengan sebab syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi walaupun kita orang bodoh, orang yang banyak dosa, betul apa enggak? Disambungkan ruhnya, doanya, ibaratkan sopir ikut sopir tahu Jakarta, kita nggak tahu jalan ke Jakarta, karena sopirnya tahu ke Jakarta, kira-kira sampai apa enggak ke Jakarta? Sampai apa tidak? Sampai apa tidak? Akan sampai. Sama dengan Pak Haji Wawan, yuk bersono istiqomah malam kemisan di mana? Di Kali Asin. Taunya jamaah mah ikut ke naik mobil Dora. Betul enggak Pak Wawan? Ya. Coba kalau jamaah sebanyak itu suruh nyari tempat sendiri, mungkin ada yang nyasar ke Wagir. Betul enggak? Ada yang nyasar ke pantai Pulau Putri karena udah dekat Empang, udah tanggung, dah sekalian piknik. Nggak jadi ikut cikirannya, betul apa enggak? Tapi karena yakin, percaya, ikut orang satu yang pernah datang ke sini, sehingga disampaikan dengan kuasa Allah. Alhamdulillah. Sebab ikut orang yang sampai kepada Allah. Begitupun juga dengan kita. Kita nggak akan tahu zikir manakib tanpa wasilah guru dan orang tua Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Betul enggak? Dan di tempat Abah setiap malam minggu jamaah ratusan ribu, itu pun semua melewati proses, gak langsung ribuan. Betul enggak? Istiqomah beliau dari ngontrak, betul? Habis ngontrak kebeli tanah, bangun musola, musola dibongkar jadi masjid jadi sampai jadi masjid 3 lantai. Mungkin orang sini banyak dulu yang pada ngaji ke Cibitung, betul banget? Jadi masjid 3 lantai, ya. Terus mulai jamaah tambah banyak, mulai di emperan masjid, tanah buat cikiran ngontrak dulu per minggu dibayar. Coba bayangkan jamaah, hanya buat cikir ngontrak setiap minggu dulu guru dan orang tua. Betul banget? Hanya untuk tempat cikir, setiap beliau setiap minggu itu bayar ngontrak sewa untuk jamaah duduk ibadah kepada Allah. Sehingga 2012 beliau belum punya uang, tapi beliau sudah yakin, jamaah saya sudah beli tanah di Rengas Dengklok, padahal belum. Nanti kita pindah, mulai beliau nyicil tanah, sampai sekarang luas tanah Ponpes Al-Baghdadi itu 16 hektar. Luas apa tidak? Luas apa tidak? Bangunan yang mungkin ratusan miliar biayanya, itu pun tidak langsung jelek payakun langsung jadi. Beliau punya uang 100 juta, bangun gali pondasi semua. Segitu luasnya Ponpes Al-Baghdadi, tentunya butuh proses. Betul apa enggak? Keyakinan itu seperti itu. Sama dengan jamaah, di saat peceklik istiqomah, jangan istiqomah. Bener bener kan mundur maju tuh. Betul apa enggak? Berangkat jangan berangkat. Bener bener. Kalau ngebelain ngantuk, capek, kantong kering, pasti enggak jadi. Tapi kalau yang dibela keyakinannya kepada Allah sama dengan saya, coba bayangkan sama jamaah, kerjaan saya ngajar, dibayar nggak tiap hari sama santri? Enggak. Betul bang? Enggak, seibu pun enggak kemana-mana. Setiap malam Kamis harus mikirin pengajian. Kalau posisi saya digantikan sama Haji Wawan RT Caca, sebulan berhenti nih pengajian. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kalau
bukan keyakinan yang dipegang, kalau bukan iman kepada Allah yang dipegang, karena sudah la haula kepada Allah, ya Allah, yang mendatangkan santri Engkau, yang bikin pengajian Engkau, betul banget, yang membawa jamaah Engkau, betul banget, yang menjamin pun Engkau ya Allah. Saya yakin Engkau yang menjamin. Buktinya alhamdulillah. Apa tahun ini ada libur semalam Kemis? Kagak ada. Hidup jamaah manakib. Betul apa enggak? Ayo, apa pernah libur malam Kemis ini? RT libur dulu. Ngapa? Abah nggak punya rokok, Umi nggak punya beras umpamanya. Betul apa enggak? Waduh teh, repot nih teh, libur dulu teh malam Kemis teh. Waduh kata RT, katanya yakin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kadang saya lebih heran lagi, ada orang sawah dia punya, dagang tiap hari, usaha, waduh sampai hitam-hitam, sampai pantat-pantat hitam, memang udah hitam kali ya. Tapi kalau datang ke kiai ceritanya nggak jauh dari ngeluh, dari mulai penyakit, hutang banyak, ayah nukit tuh, belah mana jalan mana? Betul benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah inilah perbedaannya, kehebatan istiqomah menjauhkan kita dari kekhawatiran. Karena dengan istiqomah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, kita lebih dekat dengan Sang Holik, sehingga percaya bahwasanya hidupku ibadahku, matiku karena ini dibaca setiap sholat 5 waktu. Betul banget. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sholatku, inna sholati wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, karena bukan karena kita. Betul apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Punya sawah karena yang bikin sawahnya panennya untung Allah, betul? Yang bikin rugi Allah, yang bikin sehat Allah, yang bikin sakit, yang bikin hidup, yang bikin mati, yang mempercayain anak, yang menjamin rezeki anak, semuanya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ketika kita istiqomah zikir seperti ini, mana ya wajikir majikir, utang malah tambah banyak, ayah begitu. Betul enggak? Yang ngutang siapa? Yang ngutang kita, tapi yang ngegerakin orang minjemin adalah Allah. Yang bayar kita, tapi yang menjadikan jalan untuk bisa membayar adalah. Nah kalau Allah lagi nutup rezekinya, emang mau apa? Betul apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Mau demo sama Allah gak bisa. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Ketika kita menyadari sepenuhnya bahwasanya hidup kita ini milik Allah, maka teruslah mendekat kepada Allah, karena Allah merintah, fazkuruni azkurkum wazkuruni wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Betul? Kadang saya suka begini, habis mimpin sholat asar, duit gak punya, kadang suka begitu teh. Begitu habis sholat asar doa, wiridan, ya Allah, masa saya kudu kerja di pabrik? Betul enggak? Kalau engkau nggak ngasih rezeki, saya keluar beneran ini. Saya kerja di pabrik ini, saya jual beneran ini tanah ini, buat modal usaha. Kucing, Allah ngasih jalan rezeki. Alhamdulillah, gak jadi saya teh. Benar Allah tahu. Betul enggak? Semakin malu akhirnya kepada Allah, malu. Waduh,
Iya, benar-benar Allah itu maha tahu. Segitu orang yang cuma duduk. Coba bayangkan sama jamaah, saya setiap minggu masih nyicil tanah buat tempat zikir ini jamaah. Usaha enggak? Kalau jamaah bingung, betul enggak? Bingung dari mana itu Ustadz duitnya? Bener enggak? Alhamdulillah. Tapi yang saya suka heran suka begini, sudah tahu gurunya bingung, anaknya dititipin, orang tuanya suruh ngaji ke susah. Ayah begitu, belah mana? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul apa enggak? Kalau kiainya enggak bingung yakin kepada Allah, maka muridnya harus yakin. Betul apa enggak? Jangan gurunya yakin, muridnya bingung. Betul apa enggak? Lah ibarat ditaikin sepeda, caca merjel lagi, aduk-adukan itu sepeda kagak kenceng-kenceng. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ya, Ibu, Pak, ya, mohon maaf. Kalau saya ada anak pentas di sini, orang tuanya nggak ada, saya suka sedih, kasihan sama anaknya. Kasihan tuh anak. Betul banget. Andaikan fasilitas seperti ini ada di saat saya masih kecil, mungkin bisa lebih seperti ini di saat saya seusia sekarang. Coba bayangkan di zaman dulu, Bu, kita belajar ngaji, lampunya lampu kelenting, lampu tempel. Betul banget. Pengen ihtifalan pentas anak itu nungguan samenan, nungguan maulidan, nungguan Isra Mi'raj, nungguan kenaikan kelas. Itu zaman dulu. Handphone gak ada. Kalau suami kita kerja di Jakarta, pengen laki pulang buru-buru nganterin duit, manggilnya lewat apa? Gentong dibuka, Bapak pulang. Betul apa enggak? Pak pulang, Pak. Anak udah kagak punya buat ongkos sekolah, buat jajan, buat ngaji. Kan begitu di zaman dulu. Betul apa enggak? Di zaman sekarang masa nggak punya duit, tinggal dihidupin tuh handphone. Kurang yakin video callan tuh, lihat tuh anak lu lagi kekosodan baik pengen jajan. Alhamdulillah. Kurang bagaimana kita hidup di dunia modern seperti sekarang, kurang gimana nggak enak. Betul apa enggak? Lampu pada terang benderang begini enak apa enggak? Bersyukur apa enggak? Kalau kita kurang bersyukur nggak dilihat lampunya, yang dilihat, waduh, orang-orang mau dapat beli sepeda listrik lah, gua belum ini. Bapak lo buruan cari duit. Bener enggak? Lah orang-orang udah ganti handphone baru ini, lah ini gua masih jadul baik. Bapak lu buruan nyari duit. Betul apa enggak? Bukan apa yang sudah Allah berikan itu yang kita syukuri, kita masih ngukur keinginan, nafsu kita, keinginan, terus keinginan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai lupa ibadah. Betul? Lupa bersyukur, lupa eling kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lupa sama anaknya, siang malam dididik gurunya. Betul apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Betul apa enggak? Hidup jamaah mana ke? Nah gitu, biar semangat. Ayo tumbuhkan keyakinan. Coba kalau kita kurang-kurangnya menyikapi ini zaman dengan iman, Masya Allah. Betul apa enggak? Zaman sekarang itu anak kecil di HP terus. Ngaji megangnya HP. Betul apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Zaman dulu, santri dulu, boro-boro ada HP, makanya fokus. Betul kan enggak? Fokus. Ngaji dulu itu beda, fokus. Kalau sekarang ya enggak anaknya, enggak emaknya, enggak babanya, enggak engkongnya. Ayo gitu. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ayo kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah, karena hidup lambat laun tetap akan mat. Sebelum mati ayo kita toreh sejarah, betul banget. Ayo kita buat hidup kita lebih memberikan arti dan makna, betul, agar kita bisa punya tanaman kebaikan di sepanjang hidup kita. Berbuat baik tidak harus selalu dengan uang, betul banget. Berbuat harus selalu dengan materi, betul banget. Kita kumpul begini pun wujud perbuatan alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu yang penting, ikut kepada Allah, yang penting diajak nyantol kepada Allah lewat wasilah guru, orang tua, kepada Syaikhul Qadir, kepada Rasulullah. Yang penting ujungnya biiznillah waridallah, nyantol kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Maka dari itu tadi Pak Wawan minta dikasih waktu ya, Pak Haji Wawan ya, wujud terima kasih kita ya, biar beliau ngisi sebentar. Beliau ini adalah jamaah lama. Saya zaman nyantri tahun 2000, beliau sudah jadi jamaah Al-Baghdadi. Tapi beliau luar biasa, tiap Kamis bawa rombongan, mudah-mudahan sehat panjang umur. Walaupun sebentar, beliau suruh ngisi sambutan. Setuju apa enggak jamaah? Masih sore ya. Hidup jamaah manaqib. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi bil barakah wal karamah Syaikhul Qadir waliyullah bisafat Nabi Muhammad bi'idznillah wa ridallah bil barakah wal karamah Syaikhul Qadir waliyullah bisafat Nabi Muhammad bi'idznillah wa ridallah bil barakah wal karamah Syaikhul Qadir waliyullah bisafat Nabi Muhammad bi'idznillah wa ridallah. Amin 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 ya Allah Rabbal alamin. Allahumma wabarik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Wawan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Pak Wawan tadi kayak kesandingan, saya pengen baca bibarokah. Bener-bener bibarokah doang Pak Wawan. Gak ada assalamualaikum. Alhamdulillah. Hidup jamaah manaqib. Terima kasih ya buat Pak Wawan. Betul apa enggak? Betul. Jadi alhamdulillah, insya Allah jamaah akhir Agustus ini kita jadi ya lonceng jekoneng sekoneng Al-Baghdadi. Tepuk tangan atuh. Ya, tapi berproses, nanti per 10.000 diproses kelengkapannya, nanti test drive-nya juga ya, mudah-mudahan
memberikan jalan usaha ya buat jamaah ya, yang punya anak yang nganggur bisa usaha, betul banget. Gak cuman jekoneng-sekoneng, termasuk dapur BGN ya, Badan Gizi Nasional juga. Abah Junaidi itu sudah bikin dapurnya aja habis 3 miliar itu 2 dapur, udah selesai dapurnya. Jadi September pun beliau lonceng juga Badan Gizi Nasional. Nanti kan yang bisa masak, bisa kerja 47 orang itu yang kuli masaknya satu dapur. Nah, kebetulan Abah itu Al-Baghdadi megang untuk seluruh wilayah di Indonesia. Mudah-mudahan program itu pun dilancarkan oleh Allah. Amin Allahumma. Makanya nanti haul jatuh di bulan Oktober. Haul Akbar di Ponpes Al-Baghdadi jatuh di bulan Oktober. Nah, peringatan Maulid Nabi di kita mungkin nanti jatuh di bulan September. Setuju apa enggak kira-kira? Jadi di bulan September yang masih lama, masih sebulan lagi, kita dari sekarang yang terpenting niat dari sekarang karena Allah. Karena di Agustus ini akan banyak kesibukan, mudah-mudahan semua program-program disukseskan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Karena kita jadikan ya kampung kita ini penuh rahmat dan keberkahan dari Allah. Kalau bukan kita siapa lagi? Benar benar. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Kita tinggal di sini, hidup di sini, dan beribadah kita di sini. Betul banget. Untuk meyakini sepenuhnya dengan kuasa Allah, yakinlah dengan istiqomah sebagaimana apa yang Allah janjikan akan Allah datangkan hari kemenangan di masa yang akan datang. Amin Allahumma. Terus dengan sabar. Kalau kita cinta kepada wali, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walau yahzanun, sesungguhnya para wali itu tidak ada khawatir. Ya tadi itu, kalau jadi kiai khawatir gak punya beras, khawatir diuji begini, khawatir wah kagak jadi. Betul enggak? Kagak jadi. Karena cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, kecipratan barokahnya dari Syekh Abdul Qadir. Barokah tidak adanya rasa khawatir. Betul banget. Tenang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan berzikir hati menjadi tenang. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, karena para wali itu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sama seperti anak kecil. Anak kecil apa mikirin orang tuanya mau peceklik, mau kagak, perlu jajan, waktunya jajan minta waktunya pengen beli baju, beli anak kecil. Karena anak kecil masih bersih hatinya. Betul banget. Gak banyak mikir ini, mikir itu. Gak banyak mikirin dunia. Dia meyakini bahwa hidupnya sudah dijamin oleh Allah melalui perantara kedua orang tua. Alladzina amanu, iman pun sama. Kita percaya adanya Allah, percaya kuasa Allah, percaya pertolongan Allah. Yakinlah yang datang ke sini saat ini ekonominya sulit, pasti di dalam sulitnya ada kemudahan. Yang datang saat ini punya penyakit, pasti Allah berikan kesembuhan. Yang datang saat ini punya hajat, pasti hajat-hajatnya satu ketika akan merasakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Maka jalani hidup ini dengan iman. Amanu wattaqun, amanu yattaqun, ini walinya Allah. Dan mereka orang yang takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Taklukkan hatimu kepada Allah. Dikasih ujian, hina, rela ridho kepada Allah, maka hina itu akan menjadi mulia. Diuji ekonomi sulit, dengan ridho kepada Allah terus memohon kepada Allah, pasti lambat laun akan diberi mudah ekonominya oleh Allah. Amin Allahumma. Barulah umul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Para wali itu dijamin kebahagiaan hidupnya di dunia wal akhirah. Dijamin bahagia saja hidupnya. Betul banget. Bahagia gak harus banyak duit. Pernah nggak ngedengar abang ngeluh datang ke rumah RT Caca? Enggak. Yang dipikirkan sama RT pasti abang mau banyak aja duitnya kali ya.
Betul enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Karena nggak pernah kemana-mana, udah jinak aja. Betul enggak? Dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, bangun tidur, zuhur lagi, asar lagi, udah kayak di dalam kuburan tapi hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, untuk uminya kagak bosan ya. Betul benar. Alhamdulillah, ini karena yattaqun, ngikut orang yang takwa. Siapa? Syekh Abdul. Ngikut orang yang takwa, taklukkan hatimu, ridhokan, relakan hatimu kepada Allah, maka lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah, akan dijamin bahagia hidupnya fid dunya wal akhir. Amin Allahumma. Semoga jamaah semua sukses semuanya. Sukses dunianya, amin. Sukses akhiratnya, amin. Sukses dunianya, sukses akhiratnya, kabul dunianya, mulia akhiratnya. Al-Fatihah. Syiratul fillana wali walidaina. Mari kita zikir kepada Allah. Masih